وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun, para ahli ulama, para kiai, para habaib, wal khusus Sayyidul Al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren Al-Jazirah, musim berkehormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Tokoh masyarakat, tamu undangan, aparatur pemerintahan tidak disambut bawahan anggota hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, biasa acara ini masuk ayat 2. Ayah hadirin, ayah hadirat, para hadirin mah hadirna ini dilebet dunong dilapakto karena hadirin hadirna di jauh. Para hadirat mah hadirna Allah di luar. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah wasilah sahabat saya Ustaz Wahyu dari Al-Musarrafah, saya bisa silaturahim dengan ibu bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan acara kita kali ini masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saudara Rasulullah ibu, ayah ibu, Saudara Rasulullah ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah biasa nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta mah sapertos dirorompok aya nu ngawat ibu. DKM biasa ngomong teh aya wabelan. Akhirna aya jamaah lah nu inisiatif ngomong maklum kebiasa menentukan Pak Bobi pas ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya terus warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu-ibu orang dia terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi Pak, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai MUI, malaikat tukang ungkap ilmi yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum pulang. Jangan nongi ayeuna ibu bapak, malaikat saya mengunjungi doakan urang sadaya, mudah-mudahan dosa-dosa orang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya sahabat anu naros Pak, ya Rasul punten aya kasus naon mah, aya jami hadir di pangaosan tapi sanes naos naon atuh eta ngadon bulan ari begitu didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat, bisa kompet gaul. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian, jadi masih tetap didoakan oleh malaikat. Mupaniati ibu mina memberikan wasara sebut innamal a'malu binniyat. Karena niat ibu mina bade ngaos dicatat pahala ngaos. Cenah di pangaosan dulu eta mah takdir. Ya terserah mah santai we. Anu bade ngutingkeun atur nuhun. Anu bade kulem maka bade dugi kaberes atur nuhun. Bade mulih dipayun maka. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami. Kan sudah ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah, akhirnya neror jamaah.
dosa anu pangaosana digampunkeun ku Allah. Kamana ke dosana dibikeun anu balik di heula. Saya karena mau balik takut ditinggalkeun jamaah sahabat santai ya. Ibu bapak hadirin sadaya, dalam acara reuni ini saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin memberikan penyadaran bagi kita semua. Acara reuni ini mengajarkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada dua. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau histori. Kedua waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi tema kita kali ini, bagaimana Islam menuntun kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak menyatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya umur zaman Orde Baru ya Pak. Kapungkur waktu di zaman Orde Baru kami di SD. Ayah hiji menteri idola si bapak eta bisaan ngabulang balik kata. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kemudian itu bapak eta. Tapi kadang abdi ngemut kumaha upami mantena ceramah di Garut. Kan cerdas di Garut mana di bawah. Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Satu sejarah. Sejarah itu ada dua itu. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Terima jadi. Seperti kita lahir di keluarga siapa, suku bangsa kita apa, warna kulit kita bagaimana, bahasa kita macam apa, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Laras tepat. Tapi ayah di dieu bapak-bapak anu nuju ka pungkur dina pakuangan ibuna pesan ka Gusti Allah hoyong lahir di RT 01 ayat kedua gak ada. Kita seperti ini, suku bangsa kita ini, bahasa kita itu, warna kulit kita begini, itu adalah pemberian dari Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, biar. Warna kulit kita tidak sama, sawios. Justru ibu bapak, Islam diturunkan oleh Allah 15 abad yang lalu. Salah satu tujuannya adalah menghapuskan ras diskriminasi. Kata Nabi di dalam khutbatul wada yang begitu melegenda, beliau mendeklarasikan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada rumusnya di dalam Islam bahwa suku Arab lebih baik daripada suku non Arab. Agama kita tidak mengenal bahwa suku Sunda lebih baik daripada suku Jawa. Semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Iya sih, kasih Pak. Yang nakosi cenah. Abdi mah dan saling sarangannya terpatos keuntan gitu. Kirang jangkung ya Pak. Tapi saudara 10 para masuk pintar. Bagian dari bangsa Indonesia,
Kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur datang orang Indonesia. Bersyukur. Nah, kelompok. Bersyukur. Ibu bersyukur datang orang Indonesia. Bersyukur. Kunaon bersyukur. Bersyukur. Nah, iya masalah. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia. Ya bersyukur. Kunaon bersyukur. Ya durhaka. Dan lawe Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah itu sebut-sebut agar kita mensyukurinya. Nih Pak, agar kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Satu, Ibu, Indonesia itu negara dengan iklim paling stabil di dunia karena berada di garis khatulistiwa. Makanya panjang siang dan panjang malam di Indonesia relatif sami. Panjang siang sinar panjang wengi di Indonesia mah relatif sami. Lumawi sauna orang Indonesia mah maksimal paling lami 14 jam paling lami. Saya mengambil S2 di London. Ketika tahun pertama saya di sana, kita puasa 20 jam lagi puncak musim panas. Jam 10 malam baru adzan maghrib, jam 2 sudah ada subuh. Abayang ke rektor apa? Puasa 20 jam, jalan menuju musim panas. Kurang abal-abal 20 jam, 14 jam puasa setengah jam yang buka kalau terus dicacat. Apalagi kalau 20 jam. Kedua, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya. Saya tidak perlu mengabsen kekayaan bangsa kita, anugerah Allah yang luar biasa. Satu saja faktanya, Pak. Indonesia itu negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Tidak ada negara yang mempunyai pulau sebanyak Indonesia. Pulau Indonesia itu, Pak, yang sudah terdaftar, dicatat di UNESCO, di PBB, itu 14.800 pulau. Tadi can daftar ke Pulau Gadung ke Pulau Bawang. Nah, dua berarti. Ketiga, Indonesia itu negara yang relatif aman. Negara yang relatif aman. Awal tahun 2019, saya mengikuti seminar internasional. Salah satu pembicaranya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Watan. Setelah selesai, kita ngobrol. Di mana jalan saya dari Indonesia. Kata beliau, bersyukurlah kau menjadi bagian dari bangsa Indonesia, karena kau hidup di negara yang aman, sehingga kalian tidak was-was untuk mengamalkan ajaran agama. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk reuni akbar sampai larut malam begini, Pak. Kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid. Jangan Pak, di Suriah nakula para negara nanti aman pada Jumatan wae sieun bisi aya teror bom bunuh diri. Di Indonesia mah alhamdulillah bakatku aman menuju Jumatan biasa bulan. Alhamdulillah. Di Suriah mah sere Jumatan kada bisi aya bom bunuh diri, negara nanti aman. Di Indonesia mah bakatku aman menuju Jumatan biasa. Alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketentraman, keamanan negara yang kita cintai. Makanya saya di Gerakan Pemuda Ansor, saya di Nahdlatul Ulama, didoktrin oleh guru-guru saya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul waton pakai tok, bukan pakai dot. Menang edornya jadi hubbul waton. Beda ya PKB.
Kemarin adalah yang baru mualaf, baru masuk Islam, menyalahkan doktrin kiai-kiai kita di pesantren. Apa itu nasionalisme kata dia? Apa itu hubbul waton minal iman? Eueuh dalilna teu aya begitu. Musim kuring di yang lain eueuh begitu didinya nu sangka itu. Jadi lain eueuh dalilna tapi can apaleun dalilna. Nasionalisme itu kiai kita kata guru kita tidak mungkin menamalkan apalagi mempraktekkan dan mengajarkan kepada kita sesuatu yang tanpa dasar. Tak mungkin. Apakah nasionalisme? Apakah hubbul waton minal iman? Cinta tanah air itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat Sahih Bukhari. Sebelum ke sana lah kita mengkaji tafsir dulu. Di dalam tafsir Al-Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, yang terkenal tafsir At-Tabari. Ketika beliau menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85, beliau menyampaikan riwayat sahih ketika Nabi hijrah keluar dari kota Mekah. Kemana sih? Dari kota Mekah, Madinah. Di kota Mekah mana? Madinah. Ke Madinah. Ke Madinah. Nabi berhenti sejenak di Zufa. Zufa itu satu perkampungan di luar Mekah. Dulu itu yang sekarang sering kita gunakan salah satu di tempat makan kalau mau ifrad. Nabi istirahat dulu di Zufa. Tak sengaja beliau melihat jalan menuju Mekah. Beliau berdiri menatap kemana akhir dari jalan itu ke Mekah. Tak terasa air mata beliau meleleh. Lalu keluar dari lisan beliau yang mulia, kata beliau, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakat tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Ada. Jadi Nabi itu mencintai Makkah. Nah, asbabun nuzul ini disampaikan juga oleh Imam Bukhari. Lalu turun malaikat Jibril membacakan pesan, membacakan wahyu Allah surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Ma'ad dalam ayat ini menurut Ikrimah, Maqatil dan Mujahid menerima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud ma'ad dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Ibnu Abbas begini, ulah letih kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan segera mengembalikanmu ke Makkah. Tong letih kata ke mudik ke Makkah dengan janji futuh Makkah beberapa tahun yang akan datang. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau memberikan catatan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Lalu Sayyidina Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu Nabi sampai di Madinah, Pak, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Kerusuhan pandemi di Madinah itu, banyak para sahabat muhajirin yang terpapar penyakit. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya, di hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari, dan menyuruh para sahabat muhajirin untuk mengaminkan. Kata Nabi, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru beliau, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah Al-Mukarramah, tanah air pertama beliau. Lihat Pak, Sayyidina Muhammad sampai memohon kepada Allah agar Allah menitipkan nasionalisme
agar Allah menitipkan rasa cinta dalam hati beliau untuk tanah airnya yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa itu dalam hati beliau untuk Makkah al-Mukarramah. Nabi sampai memohon kepada Allah untuk mencintai Madinah. Kita belum pernah memohon kepada Allah agar mencintai Indonesia. Kenapa? Allah telah menjawab doa Sayyidul Mursalin dengan memutus guru-guru kita, dengan memutus kiai-kiai kita yang mengajarkan, mendoktrin kita sejak kecil, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kalau masih kurang percaya bahwa Nabi juga mencintai tanah air, masih dalam Sahih Bukhari disampaikan, idza qudima min safarin fa nadhara ila judratil Madinah. Kalau Nabi pulang dari luar kota, lalu sudah terlihat tembok-tembok Madinah, Nabi tancap gas mempercepat kendaraannya, ingin segera sampai ke Madinah. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan tafsir, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanin. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah. Ada apa dalilnya mencintai tanah air? Kiai NU boro-boro dalil mencintai tanah air. Dalil ngarokok juga. Kalau beda berayun. Bagi para alumni yang ingin lebih detail memahami dalil-dalil nasionalisme, silakan baca kitab kecil, cuma 209 halaman, ditulis oleh ulama muda Al-Azhar, namanya Syekh Dr. Sayyid Usama Al-Azhari. Nama kitabnya Al-Haqqul Mubin fi Raddi ala man kalam abadin. Saya terus gaduh kitabnya. Baca. Kalau belum, nanti selesai acara saya bagi gratis semua kitabnya. Kayaknya. Di sana jelas Pak, hubul waton indal mufassirin, hubul waton indal muhaddisin, hubul waton indal fuqaha, hubul waton indal syu'ara, bisi pada cinta tanah air teh ayat itu maka proses. Makanya saya sering sampaikan, jangan ragukan nasionalisme kami di Nahdlatul Ulama, jangan ragukan nasionalisme kami di pesantren. Kenapa? Kami didoktrin oleh guru-guru kami bahwa cinta tanah air adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kita. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin, tak mungkin kita bisa menjadi muslim tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa di awal-awal jika pengeret celana tanpa punya tanah dan air bisa mual Pak? Tidak bisa. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk mengamalkan keimanan dan keislaman kita. Jangankan tidak punya tanah airnya sedang kacau saja, tanah airnya tidak aman saja, sulit kita untuk mengamalkan ajaran agama Pak. Sayyidina Muhammad sampai harus meninggalkan Makkah al-Mukarramah, tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tumbuh, berkembang dewasa dan beranak pinak di Makkah, harus beliau tinggalkan. Kenapa? Karena di Makkah tidak ada jaminan keamanan untuk mengamalkan keimanan. Beliau menempuh jarak ratusan kilometer, maka jalan setapak ngajujung kali lembur untuk rasa capek Pak. Daya dituju. Kenapa jauh dituju nangan di teang Madinah? Karena di Madinah ada jaminan keamanan untuk mengamalkan keimanan. Pak, cinta ke Indonesia kayak bapak-bapak cinta ke Indonesia, kosong mendoakan Indonesia. Bapak cinta ke Indonesia, ngacin kayak kosong mendoakan Indonesia. Doa anak sami musakali we dipimpin dua tim Jumat. Ibadah di Indonesia kosong, pemirsa itu dua dari muslimin di luar eta agni nabi halali an haroita.
Bagaimana kita mendapatkan rizki yang berlimpah dan barokah kalau negaranya tidak aman, Pak? Keamanan negara adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, surat naon Bu? Surat naon? Al-Baqarah ayat 126. Di sana disampaikan, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rezeki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Imam Thohir Ibnu Asyur dalam tafsir beliau judulnya At-Tahrir wa Tanwir, juga penguji besar, beliau menyatakan doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada nabi kecuali mencintai tanah airnya. Lihat doa Nabi Ibrahim sebelum memohon warzuq ahlahu minats thamarat, yang beliau mohonkan pertama kali adalah baladan amin, negara yang aman dulu, karena dengan negara aman ibadah nyaman. Dengan gelorakan nasionalisme, suarakan hubul waton minal iman. Kenapa? Kata silang Jumat, karena mereka sedikit pun tidak mencintai tanah airnya. Mereka hidup di Indonesia, mereka makan di Indonesia, mereka beranak pinak di Nusantara, tapi sedikit pun tidak merasa bersalah, bahkan merasa bangga ketika telah membuat kekacauan di tempat mereka hidup. Kenapa? Mereka tidak mencintai tanah air. Makanya sekali lagi kata saya Jumat, gelorakan nasionalisme, suarakan hubul waton minal iman. Ini penting Pak. Utamanya adalah cintai dulu tanah air. Amanlah negara. Kalau negara sudah aman, mari kita bicara untuk meningkatkan kesejahteraan umat, untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk meningkatkan berbagai ekonomi dan berbagai aspek dari umat ini. Modalnya apa? Negara aman. Makanya Gus Dur pernah bilang, berapapun harga yang harus dibayar untuk ketenangan, keamanan, dan persatuan Nusantara, Nahdlatul Ulama pasti akan membayarnya. Kenapa? Disinilah tempat sujud kita kepada Allah. Nusantara itu Pak, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Ini penting Pak saya sampaikan, karena tadi pagi lagi-lagi bangsa kita setelah diuji dengan gempa bumi di Cianjur yang meluluhkan, yang mengiris rasa kita, ratusan nyawa melayang. Belum selesai gempa di Garut, belum selesai tadi tindakan teror atas nama agama. Makanya saya bikin koordinasi kepada sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor, para santri, Nusantara ini adalah warisan kiai-kiai kita yang telah memperjuangkan, mempertahankan Nusantara ini dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa beliau-beliau itu. Mari kita rawat warisan kiai-kiai kita. Kenapa? Agar kita diakui sebagai penerus yang bisa dibanggakan oleh semua kita. Di sini tempat kita mengabdi kepada Allah. Di Nusantara ini kita berkhidmat kepada umat. Di Nusantara ini kita memegang amanah untuk umat. Yang pertama, kalau kita mencintai Indonesia, doakan Indonesia supaya kalau sudah aman, mari kita bicara hal yang lain. Mari kita bicara tentang perkembangan ekonomi, kita bicara tentang peningkatan sumber daya manusia dan hal-hal yang lain. Utamanya Indonesia aman dulu. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim, baladan aminah dulu, baru warzuq ahlahu minats thamarat. Hadirin rahimakumullah, jadi itu satu apa sejarah yang diberikan. Kedua, ada sejarah yang diciptakan. Nah, memang kan dikasihkan oleh Allah. Ayat nama diciptakan. Contoh, ayat ibu muda. Kedua ibunya muda kayak
mama. Ada mama muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling besar. Ayeuna si bapak geus almarhum, mama titip lah menjaga dewasa, lah menjaga jadi suami contoh almarhum bapak. 20 tahun mama berumah tangga dengan almarhum, rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mama. Tadi ada teman-teman yang ada masyarakat aja ke sini, ternyata bapak kamu itu di alma maternya top, di masyarakatnya top. Kalau dewasa contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan? Sejarah. Dikasih lagi diciptakan. Diciptakan itu almarhum salam jumeneng. Karena ayah dari mama muda mau ditinggal wafat oleh suaminya, dia panggil anak laki-laki paling besar dia. Ayeuna si bapak besar almarhum, mama titip lah menjaga ayah di suami, ade yang ulah seperti almarhum si bapak. 20 tahun mama berumah tangga di si bapak, dan gue yang tinggal udah nanti mama. Tapi alhamdulillah diturut si Allah si bapak berkorban. Kayak pertolongan di Allah mama dalam musibah bapak yang umur jika ada penderitaan mama bakal lebih panjang. Ya. So karek saminggu si bapak inalillahi, harus naik 2 kilo karena jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu di masa yang akan datang. Kita perlu sadari setiap langkah yang kita ayunkan, setiap nafas yang kita hembuskan, setiap kalimat yang kita ucapkan, setiap status yang kita upload di media sosial itu laksana torehan kita di dalam kanvas kehidupan. Setelah kita mati, kita akan melihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihannya cuma ada dua, lukisan indah atau lukisan jatuh. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menorehkan sejarah, agar bisa melukis sejarah indah yang bisa dikenal, diteladani oleh anak cucu kita 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Yang kedua, di samping mempunyai sejarah, manusia juga menghadapi masa depan. Ini masih misteri, tidak kita ketahui. Jangankan 5-10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada kita besok. Lihat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa kita besok hari. Ayeuna mah urang sareng Pak Kapolsek biasalah telepon, WA pangan. Ya kapanpun bisa ya Pak Kapolsek. Tapi siapa tahu 5 tahun yang akan datang badai pelantik Pak Kapolsek ayeuna teh sulit minta ampun da geus jadi Kapolri. Ibu bapak boleh tertawa atau menertawakan, tapi ketika Allah berkehendak pun fayakun, siapa yang bisa menolak? Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, saya ingin fokus lebih khusus kepada adik-adik saya, santri dan santriwati. Mari kita melihat bagaimana Islam menuntut kita untuk mempersiapkan masa depan. Karena sekali lagi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. So ibu bapak bersyukur aja pulang ngebahas masa depan, abang magis masa bodoh. Ibu bapak, kita sebagai muslim yakin akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi masih panjang sampai ke akhirat kelak. Masalah sahatmu mau dipayun dia kamaku maka absianan. Biasa ibu-ibu dipayun mau abi padahal akan pilih balik ke abi padahal ibu gitulah. Sadaya. Yang pertama, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri,
Islam menuntut kita agar mempunyai visi ideal supados ngagaduhan cita-cita terbaik. Kenapa? Karena power itu, kekuatan itu Pak, tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan sebenarnya terletak di kepala kita. Contoh, ada tembok segini dua, selalu saya gunakan, ya, lompat. Kalau dua meter sudah memang luar biasa, pasti mual bisa. Kenapa? Saya punya rumus mual bisa, ya pasti mual bisa. Tapi dijualin tapi diudah tilu anjing edan, tilu anjing kata anjing bolong, anjing gagal, anjing kampung, tilu anak yes. Nah bencil sih pun tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalang. Saya pasti meyakinkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah tidak. Sorry ibu-ibu bapak, alumni itu ayahnya di Al-Quran mereka bukan cita-cita terbaik. Saya yakinlah karena di sini itu pada umat di daerah masing-masing alim semua. Saya percaya ibu-ibu hafal surat Al-Furqan ayat 74. Coba saya ini. Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan. Lain sering jawab. Nanti Pak, salah satu kekurangan orang Sunda. Saya nggak tahu dengan surat nomor ayat. Dalam contohan ayat dari sekali. Siapa santri dinia santri berapa untuk imtihanan ayat ujian tahfidz dipanggil guru penjam kayu. Coba bacakan surat Al-Insyirah. Berbulung. Sosok berapa Al-Insyirah? Al-Nasrah Surat Al-Isra berbulung. Contohan Al-Nasrah surat Al-Furqan ayat 74 itu adalah doa yang sering kita baca. Saya kasih bocoran. Kalau nanti Rabbana hab lana min biasa tadi Al-Furqan ayat 74 ayat bocoran ya wallahu a'lam bishawab. Tapi ayat itu lebih parah dibukakan baca surat Al-Furqan ayat 74 dari ngejawab Pak kalah ngaharewos kali kira-kira apa dijawab dan kayak kumaha dan lagi dijawab Rabbana hablana min eta lihat doa ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana visi idealnya? Mana cita-cita terbaiknya di akhir ayatnya? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Lihat, dalam ayat ini kita tidak diajari untuk memohon dijadikan orang yang bertakwa. Enggak. Tapi di ayat ini kita diajari untuk memohon dijadikan pimpinannya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal. Kalau usul caleg pilih masih caleg dari wakil, ya Allah mudah-mudahan kami menjadi anggota DPR. Kain itu Islam ajar benar. Tapi dia doa, ya Allah mudah-mudahan kami menjadi ketua DPR. Ini kan ideal, Pak. Kenapa kekuatan itu tetapnya di sana? Saya punya kenangan kampung Purka, juga di air di Rokok di kampung lah. Rupanya pesawat terbang, ayah apa? Soal itu dah juga pulang dari Goa. Apa yang kadui? Air si Anjur sami. Tapi asa camparan di auran duit kapan ya Pak? Tara. Yang mungkin si kuring hari ini kaput dia. Mama,
mau ke luar negeri sekolah TK naik kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi. Tapi seorang ibu yang punya visi ideal, seorang ibu yang yakin punya Allah yang maha segala-galanya, seorang ibu yang dalam lisannya ada kaulan sadida, beliau peluk saya. Rumah di luar aksi sekolah luar negeri. Jumpa di kesadaran kapal hari balik kawan. Nah karena ada cita-cita ya alhamdulillah saya itu punya jadwal tiap semester ngajar di Cina, bukan belajar, ngajar kita di sana. Kenapa? Ada cita tesis S2 saya itu kemarin diterbitkan di Nanyang University, universitas nomor 1 di Singapura. Bukan belajar kita di sana, ngajar kita di sana. Kenapa? Ada cita. Yang di bulan ini kalau tidak ada perubahan, saya ingin misi di Taiwan dan Korea Selatan akhir bulan ini. Kenapa? Karena ada cita. Yang menarik itu Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz kedua memberikan satu riwayat. Dulu di Madinah di masa Nabi, ayah hiji sahabat anu kismin bisa. Saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Karena memang lamun hoyong terkenal, yang viral, kudu ekstrim Pak. Lamun benghar pisan, lamun miskin pisan, gampang viral. Laras deh, lamun benghar pisan teu, miskin pisan teu eta mah jarang terkenal. Soalnya kalau saya udah puluhan tahun kayak didik santri, ribuan alumni, saya yakin dina mantenang angka 21. Santri anu pintar pisan, jeung santri anu bodoh pisan. Eta nang sekolah bapak-bapak santri anu sedang-sedang saja mah gampang bohong. Nih, saya sebagai dosen, saya cuma ingat 2 mahasiswa saya. Saya ngajar di saya cuma ingat 2 mahasiswa saya. Mahasiswa yang pintar banget dan mahasiswa yang bodoh banget. Mahasiswa biasa-biasa langsung gampang bohong, dan yang paling saya ingat itu mahasiswi itu. Serius kan? Mahasiswi yang pintar banget, cantik banget, kaya banget, orang tuanya sudah tua banget, dan dia anak tunggal. Saya cuma ditunang oleh anak. Ya maksud saya kalau ingin terkenal itu harus eye catching. Lalu Nabi datang mengakhiri sahabat ini dan bertanya, kurang akan menibalang bisa. Si bapak ini menjawab dengan pede, ya Rasul, saya miskin karena doa saya. Rasul berubah Pak, karena doa dirinya memang doa umat bukan bangsa. Begini, ya Allah, hidupkan saya di dunia dalam keadaan miskin, tapi bangkitkan saya kelak di akhirat di dalam surga Firdaus. Lalu Nabi sambil tersenyum berkata, mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Kita Rasul setuju karena doa sahabat kita. Tapi Nabi sebagai guru bijak, tidak pandai mengkritik, tapi rajin kasih solusi. Nabi tidak setuju dengan doa itu, tapi pun Nabi berpikir, kurang miskin karena doa Abi kurang, iya dari tokat uang nggak begitu. Tapi Nabi menawarkan solusi, mau nggak belajarkan doa yang lebih baik daripada itu? Kata si sahabat ini, kalau ada doa yang lebih baik ya Rasul, ajarkan kepada saya. Lalu baginda Nabi membacakan surat Al-Baqarah ayat 201. Sok Satria. Al-Baqarah ayat 201. Sok hadiahan lah. Oh, keluar tahun ini. Sok tuan dulu. Rabbana atina Rasul Inang atau itu? maka karena ibu bapak bukan istan kedua di luar kaca alisyor kebetulan di contohan alam astronolog bulan disenseri ke mendingan keluar. Lihat Doain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada
kepada kami sukses dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kesuksesan di akhirat. Doa sahabat tadi yang minta sukses di akhirat malah di dunia coret. Seorang muslim harus punya cita-cita sukses dunia, sukses akhirat. Ini penting, Pak. Makanya riwayat ini yang memperkuat hadis Nabi di dalam Sunan Abu Daud yang sering disalahpahami. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin, dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Maka kenapa Rasulullah miskin? Catat, kata para ulama ahli hadis, miskin dalam ayat ini bukan miskin harta, tapi istiqanatul qalbi, ayat tawadhu. Jadi doa nanti, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan tawadhu, gabungkan saya dengan orang-orang tawadhu, dan wafatkan saya dalam keadaan tawadhu. Lain balaksa. Lain, makanya saya sekarang di Gerakan Bengkulu Ansor sedang membuat materi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, istilahnya aswaja suci, aswaja benghar, aswaja yang memotivasi warga Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren untuk meningkatkan etos kerja. Alam benghar, yuk orang NU mah benghar wae kudu aya dalilna. Benghar wae kudu aya dalilna bejakeun ya di NU mah boro-boro tahlilan, boro-boro manakiban, boro-boro ratiban, benghar wae kudu aya dalilna di NU. Makanya kita bikin tadi saya sudah share materinya, nanti di share ke ini. Saya buat materi tentang sosok Nabi yang jarang disinggung. Selama ini Kiai Manaro saya ibu bapak salah iya ngabayangkeun Rasul berlimpah harta akan itu miskin. Padahal Imam An-Nawawi dalam kitab Fathus Somadul Alam beliau menyatakan manik faqada anna nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa nabi kita yang mulia miskin harta, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami di Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran paling tidak ada dua dalil bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Nabi sareng mulyana haram Nabi zakat. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi, karena salah satu alasannya Nabi orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Tapi kata yang dilarang itu Nabi. Yang dilarang itu Nabi. Kiai ada larangan. Kenapa? Karena Allah telah mengkayakan wa wajadaka ailan fa'am. Ya, maka bayang lamun Nabi balangsa. Sok ya. So Nabi teh sodako Nabi teh lalu kumaha cik orang kues. Ngomong sih. Nabi kaya raya. Kalau nggak percaya Nabi kaya raya. Kenapa? Rukun Islam kalima nu gratis yang hiji syahadat. Beres deh. Opat musedena kudu boga dana salat. Memang kain penutup orang ngantosan pembagian pincalek, Bro. Kita harus beli. Puasa Ramadan kudu boga dana. Kenapa? Karena buka dan sahur tidak dijamin APBN. Apalagi bayar zakat, apalagi menunggah haji. Makanya kata Sayyidina Ali, maqamatin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Coba kita mau acara silaturahim pengajian seperti ini, cukup istighosah hukum, kemudian malaikat Jibril wasrek. Kita mau membangun pondok, mau membangun masjid, cekak tirakat hukum, kemudian para jual malaikat wasrek.
Rojol malaikat mau besi itu Tuh. kudu toko material. Pertanyaan dari toko material, nah itu dibayar surat Al-Ikhlas. Wah. Kita harus kaya. Kita harus kaya. Juhud itu bukan arti tidak punya apa-apa, tapi juhud teh segala ayat tapi hati teh kaganggu di tata huruf kalau eta juhud ari ieu tu ragam aya balangsang lain juhud naon deui. Juhud itu dalam berlim. Ini penting disampaikan. Di sini terpercaya Nabi teh beunghar Pak. Imam Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham salah sabios sirah nabawiyah yang paling berkabar adalah sirah Ibnu Hisham. Kata Ibnu Hisham, wa asdaquha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakratan. Nabi ketika menikahi Siti Khadijah, Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta. Contohlah kalau kita hargakan sekarang satu untanya 30 juta saja paling murah, kali 20 itu sekitar 100 juta. So bayar ayah pemuda usia 25 tahun mampu memberikan mas kawin senilai 600 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda benar. Ayah di dia bakal di mas kawin hampir 600 juta. Oh iya. Kedua, dalam hadis Sahih Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Sa'ad, ya Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istri-istrinya? Kata Siti Aisyah, setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. 500 dirham itu senilai dengan 213 gram emas murni. 2 on sewa Nabi mas kawin kabojona. Ayah di diri mas kawin yang 2 on emas. Dia tak dari kurang kene berarti. Si ayah jali mampu masih mas kawin kesalahan istrinya setiap istri 2 on sewa ngasih. Mas kawin jadi miskin jadi benar. Beunghar. Benar Nabi. Saya juga telah kirimkan materi tentang Nabi kaya. Saya data dalam riwayat-riwayat sahih berapa harta kekayaan Nabi itu. Nabi itu Pak, kontanya saja 5.733 ekor. Dombanya 10.640 ekor. Soalnya di dia ulang itu. Iya. Soalnya dia alumni ngabagi doorpress. Kedua, domba 10.000 ekor. Tanah 5 lebih besar daripada ngabagi doorpress. Nah, sudah lentar lah. Pak Hoyong benar. Pak Hoyong benar. Hoyong. Bu Hoyong benar. Hoyong beunghar. Ate. Nah, setidaknya lamun hayang mayor kudae mayor. Lamun hayang nakal kudae nakal. Lamun hayang popol lakan tekalapan kudu rajin popol Makan. dan sekurang itu popolakan naon ngarang popol lakan. Kenapa? Kata Nabi, tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari keringat sendiri. Nabi kita itu, Nabi bukan Nabi itu alas. Di dalam Al-Mustadrak karya Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, seluruh para Nabi tidak ada yang nganggur. Kenapa? Allah tidak menjadikan para Nabi sebagai beban bagi umat. Melalui setiap para nabi gaduh maka sabar supaya ketoma penuh makna. Nabi Adam beliau itu petani kabayang lunsur di surga ke alam dunia, di alam dunia can air sasama can bisa cekor ya. Otomatis untuk memenuhi kebutuhannya Nabi Adam bercocokkan. Nabi Idris dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Idris itu profesinya penjahit. Tapi kabayang aduh si tinggi kukulingan di tulisan permak lepis ya. Di Nabi Idris itu gaduh perfeksi pengusaha garmen Nabi Idris itu. Nabi Daud itu dalam Al-Quran wa'alan malakul hadid. Salah satu mukjizat Nabi Daud mampu melunakkan besi. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan Allah menyuruh Daud untuk membuat 3.000 baju besi. Artinya apa? Nabi Daud punya kelebihan, punya spesifikasi, punya profesi pandai besi, ngolah biji besi menjadi barang-barang berharga. Asal biji besi jadi baju besi bernilai ekonomis.
Mulai nama Nabi Daud itu profesinya sebagai CEO PT Pindad. Nabi Daud itu. Nabi Zakaria itu kata Nabi berjual kayu bakar. Tapi kalau dibayar ke yang lain nama berjual kayu bakar dari pom bensin Nabi Zakaria. Pom bensin kan ada pom ini. Hanya Rasul pom ini terdapat pom bensin. Nabi kita yang mulia Sayyidul Mursalin, beliau pedagang dari usia 12 tahun. Beliau belajar berdagang ke Syria dalam sekali. Lalu pulang dari Syria beliau magang belajar berdagang kepada saudara-saudara Mekah sampai dewasa. Ya, 17 tahun usia dewasa Nabi memutuskan untuk berwirausaha. Nabi menjadi penggerak UMKM kalau istilah sekarang. Nabi tidak punya modal, Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya skill, keahlian, belajar 5 tahun kepada saudara-saudara Mekah. Nabi datangi para pedagang itu, karena gunakan produk agama baru kritik satu untuk lebih kurang kami satu di drop syukur sekali lagi. Akan gunakan agama baru salib untuk dari kurang kami satu. Akan gunakan bergabung dengan harga diri. Kali orang jual harga diri. Makanya sebelum menikah dengan Khadijah, terkenal di masyarakat Mekah ada seorang pemuda namanya Muhammad yang etos kerjanya luar biasa dan tidak pernah mencurang. Kalau menitipkan barang dagangan kepada dia, bayarannya pasti jelas. Kalau menitipkan modal investasi di kolam Tengku Muhammad, pasti presentasinya jelas dan berkembang biak, lain berkembang biak. Berkembang biak, terkenal di masyarakat Arab. Al-Amin, catat gelar Al-Amin disematkan kepada Sayyidina Muhammad karena track record beliau dalam berbisnis. Makanya tidak ada para nabi yang nganggur. Sudah menjadi rasul, sini sudah jadi rasul, malah pun baik dulu. Kerja. Jokowi. Nah, para nabi itu tidak pernah nganggur. Kenapa? Supaya contoh kaumanna, kedua supaya tomat. Makanya seumur orang di pondok kumpul bagaimana orang dari santri sekadang suruh naskahnya guru kurang niat ngaji di bekal ngaji tapi kalau diminta ngurus sawah diminta ngurus balong ternyata itu adalah pembelajaran yang sebenarnya supaya kurang dalam skill ketika mungkin kelak kita tidak menjadi beban bagi umat karena kita punya keahlian kurang bisa korek-korek ini penting disampaikan kepada para santri. Kiai kita sangat luar biasa. Kiai ulama karang ngamalkeun dalil, guru kita ngamalkeun dalil. Ibu bapak hadirin sekalian kita kembali lagi. Jadi yang pertama dalam menghadapi masa depan kita naon selalu? Oh, ini. Kadang kegaduhan cita-cita terbaik. Saya pengalaman Pak. Begini ibu bapak. Kadang kurang ada sepuh. Ya, saya ingin tanya lah ibu bapak. Jadi pesan siapa berhasil? Ibu berhasil. Berhasil. Panitia berhasil. Lalu rumah panitia, ya agak sosok kali. Rombong koma. Saya ingin tanya sama ibu bapak. Misalnya, kondisi ekonomi ibu bapak itu gagap biaya. Kismin bin Balangsak alias Parah. Lalu putra ibu kelas 5 SD, kelas 2 sanawiyahnya dia sima. Apa koyong kuliah di kedokteran, ratusan juta biaya. Ibu mau jawab apa? Di tengah kondisi orang yang dulu tetap terayat tapi bukan kayak kuliah di kedokteran ratusan juta bayar. Badai awal rumah. Insya Allah. Jawabannya begitu. Mama terlalu dengan buku, tapi udah orang mau orang-orang kuliah di kedokteran, pakai dokter genetik. Ayah lebih parah. Kalau yang jadi dokter, ada training sesuai dengan jumlah murid baik. Masalah satu murid 20, ranking 20, murid 40, ranking 40. Pernah hari tarik 10, muridnya 10 orang. Tapi catat ibu,
Kewajiban kita sebagai orang tua hanya melakukan reinforcement, melakukan penguatan terhadap cita-cita baik anak-anak kita. Peluk, doakan. Mama didoakan asih jadi dokter yang terbawa, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bagus cita-cita masih luhur dan Allah yang maha segala-galanya. Makanya di dalam taklim ta'alif ayat mahfudah burung terbang